Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima Wah, kasih yang udah hadir pada kesempatan kali ini. Saya bakal jelasin gimana sih cara fine tuning model GPT supaya bisa hasilnya itu menyerupai dengan yang kita inginkan. Sebelumnya di sini saya bakal bahas dulu apa itu LLM. Nah, LLM sendiri itu adalah Large Language Model, yang mana itu adalah sebuah model bahasa yang merupakan sebuah algoritma deep learning yang dapat mengenali, meringkas, menerjemahkan, memprediksi, dan menghasilkan teks dan konten berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari kumpulan data besar. Jadi dari sebuah data besar, data yang banyak, lalu di training atau dipelajari datanya, terus diolah dan agar nanti outputnya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, LLM sendiri merupakan aplikasi dari AI yang berfokus pada pemahaman dan generasi bahasa manusia. Jadi fokusnya itu di sini itu adalah bahasa manusia. Dalam AI, LLM sendiri berperan sebagai sistem yang dapat memproses, memahami, dan menghasilkan teks dengan cara mirip pemahaman manusia. LLM sendiri contohnya itu yang kita kenal itu ada GPT, lalu ada Palm 2 yang mana ini LLM dari Google Bard. Google Bard pakai Palm 2. Lalu yang terakhir ada yang baru-baru ini yang viral lah bahasanya dari Google, yaitu Gemini. Oke, lanjut aja. Kita di sini bakal lebih fokus ke GPT. Nah, apa sih sebenarnya GPT sendiri? Yang kita tahu kan sebenarnya GPT itu kan chat GPT gitu ya. Jadi nanya apa, keluarnya apa gitu kan. Yang mana itu kan buat di balik itu tuh ada sebuah model yang mana dia menerjemahkan, intinya ada input terus output gitu sesuai dengan model LLM tadi gitu. Lalu sebenarnya GPT sendiri itu apa sih sebenarnya? Jenis model bahasa yang berbasis transformer yang dikembangkan oleh OpenAI. Jadi mungkin bisa dibilang LLM sekarang tuh makanya kebanyakan kan transformer ya. Jadi sebenarnya transformer sendiri itu adalah arsitektur jaringan saraf tiruan yang efektif buat memproses urutan data seperti teks, yang mana dia tuh untuk memahami konteks dan hubungan antara kata per kata dalam teks dengan cara yang lebih baik. Jadi dia tuh bisa memproses dari kata per katanya, relasinya seperti apa segala macam yang memungkinkan untuk menghasilkan teks yang lebih berkualitas. Lalu gimana sih cara ngebuat LLM itu menjadi sesuai dengan keinginan kita? Sebenarnya nggak keinginan kita persis ya, mungkin bisa dibilang ya menyerupai dengan apa yang kita inginkan gitu. Sebenarnya di sini ada dua model, dua cara lah, yaitu adalah fine tuning, yang mana model yang udah ada disesuaikan dengan preferensi kita gitu, dengan cara ngelatih lagi si model ini di bagian tertentu, yang mana ini nanti untuk membuat hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan juga sebenarnya. Jadi dia ngelatih sebuah bagian yang mana nanti bagian akhir biasanya. Jadi fine tuning itu bagian akhirnya menyerupai dengan yang kita inginkan. Lalu ada RAG. Di sini kita nggak akan bahas tentang RAG-nya karena ini rada kompleks. Ini juga bagus juga untuk ngebuat LLM jadi yang kita mau. Ini dia tuh gabungin teks dengan proses pengambilan informasi. Jadi bahasanya kita punya database gitu, informasi tentang apalah gitu, misal rumah sakit gitu, rumah sakitnya di mana, terus
nomor telepon dari rumah sakit segala macam. Jadi kita punya banyak database gitu, banyak gitu. Lalu nanti kita kita gabungin dengan si LLM itu. Jadi nanti si LLM belajar dari si database itu sih jatuhnya. Oke. Di sini akan lebih fokus ke fine tuning. Fine tuning sendiri adalah proses di mana kita mengambil model yang udah ada dan kita sesuaikan dengan tugas khusus yang ingin kita lakukan. Oke. Dalam konteks GPT sendiri, fine tuning ini berarti ngambil model GPT yang udah ada, udah dilatih secara umum dalam memahami bahasa, lalu kita latih lagi model ini dengan data khusus atau preferensi pengguna yang kita buat. Ini ngebantu model GPT untuk menjadi outputnya tuh bahasanya lebih ke yang kita inginkan gitu, sesuai dengan kebutuhan kita lah gitu. Di sini bisa dilihat nih, kita nyiapin dulu nih pertanyaannya sama jawaban yang kita inginkan. Nah, di sini ada saya punya 10 pertanyaan di sini. Contohnya itu apa alamat rumah sakit ini? Nah, alamatnya adalah jalan sekian sekian sekian. Nah, ini adalah ekspektasi yang kita output yang kita inginkan. Jadi ketika kita nanya alamat, jadi responsnya ini mengarah ke yang kita inginkan. Lalu ada di sini misal berapa biaya untuk konsultasi dokter umum. Di sini kita ngebuat konsultasi dokter umum adalah 200.000. Nah, jadi fine tuning sendiri kita ngebuat si model GPT itu outputnya itu jadi menyerupai yang kita inginkan lah bahasanya gitu, atau mungkin bisa sesuai gitu dengan yang kita inginin seperti ini. Oke, lanjut gimana sih proses fine tuning itu sendiri. Nah, di sini kita udah nyiapin data CSV-nya yang tadi, pertanyaan dan jawaban. Lalu kita siapin dulu nih datanya di sini. Nah, di sini ada ChatGPT sendiri kan punya role ya, yang mana yang kita tahu kan ada sistem, user, sama asisten. Nah, di sini saya ngebuatnya sistemnya itu dia tuh sebagai customer support bot, kemana nanti akan menjawab pertanyaan dari user dan outputnya ya sesuai dengan yang kita inginkan ini. Oke, mungkin kita coba ya jalanin. Nah, ini outputnya ini JSON-L yang mana ini nanti digunakan di website si GPT untuk di fine tuning. Coba kita jalanin dulu. Oke, berhasil nih dapat JSON-L. Ini adalah bentukan yang nantinya dipakai buat fine tuning. Oke, sebenarnya apa sih sebenarnya JSON-L sendiri mungkin ya? Coba kita langsung ke website ChatGPT-nya langsung ya. Oke. Nah, di sini di ChatGPT sendiri ada yang namanya fine tuning. Jadi kita bisa klik aja fine tuning, terus lalu kita bisa create, lalu kita masukin nih. Nah, ini di sini diperluin nih si JSON-L ini. Jadi kita bisa masukin si file JSON-L yang udah kita buat tadi. Lalu kita masukin aja ke sini. Lalu kita upload. Ya, boleh Bang Bagas
mau nanya apa? Oh, berarti JSON L-nya ini kita buat generate sendiri dulu ya? Benar, JSON-L-nya kita buat generate dulu. Oke, generate sendiri tuh, apa, ada ada requirement yang perlu di ini lagi, coba dilihat deh, back deh. Oh iya, untuk JSON-L sendiri dia tuh pakai ini apa namanya, si kalau di sini pakai ini ya apa namanya, uh, sintaks ini. Tapi sebenarnya JSON-L itu bisa kalau nggak salah langsung dari si OpenAI-nya langsung. Jadi kita pakai apa servisnya si OpenAI. Jadi open, gue lupa persisnya gimana OpenAI. Nah terus kita langsung ngegenerate si JSON-L ini dengan cara Berdasarkan data CSV tadi ya? dari CSV tadi, Oh, benar-benar dari situ. coba boleh nanti gue minta data CSV-nya, kan Boleh boleh boleh. nggak? Nanti gue kirim dari CSV-nya. Oke, Ini jangan buat juga. JSON-L. Oke. Kita lanjut di sini. Setelah kita masukin si file yang tadi, di sini kita bisa pilih model nih yang mau kita training nih. Lalu Di udah pakai GPT yang bayar ya? iya, karena kan ya Kalau di Go dikit pilihannya tuh. sedikit. Oh, Iya, harus bayar dulu kayaknya ini biar ini. makanya gue terbatas kemarin nyoba-nyoba tuh. Nah, ini kita coba create nih. Prosesnya lumayan lama sih ini. Ya 10 menit lah kurang lebih. Cuman gue sih udah buat ini siapa namanya, uh, yang udah jadinya lah. Caranya sama sih gue lakuin. Gue pakai yang, bentar, gue pakai yang ini. Nih, gue pakai yang ini. Ini sama nih sebenarnya CSV-nya. Cuman karena nunggu lama, pakai aja yang udah ada. Ini kita paste dulu nih. Kita paste dari yang ini, nama modelnya. Lalu kita jalanin ya dengan pertanyaan yang udah kita inilah apa responsnya kita inginkan gitu. Tapi kita jalanin dulu. Kita coba. Nah, di sini diminta untuk masukin pertanyaannya kayak ChatGPT biasa gitu. Nah, coba kita tanya alamat rumah sakit ini gitu ya. Alamat rumah sakit ini gitu. Nah, dia tuh bakal ngejawab yang kita inginin. Seperti ini nih, alamat rumah sakit ini adalah ini Kota Jakarta gitu. Dan kalau untuk typo-typo sendiri kayaknya dia bisa deh. Alamat rumah sakit ini. Jadi bahasanya nggak harus sama persis sih questionnya. Jadi sebenarnya si model ini belajar nih sebenarnya gimana sih ngeluarin output kayak gini gitu tentang si alamat ini. Coba mungkin kita coba yang lain aja kali ya. Kalau alamat mungkin kita coba ini jam operasional mungkin ya. Apa jam operasional? Apa jam operasional apotik di rumah, jam operasional gitu deh di rumah sakit. Nah, dia tuh bakal ngejawab jam operasionalnya dari pukul 8 sampai 10 malam setiap hari. Nah, dia bakal outputnya itu sesuai yang kita inginin. Itu sih.